Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi preview untuk episode ke-9-nya udah keluar ya. Dan episode ke-9 kali ini tuh sendiri bakalan fokus ke dalam isi dari volume ketiganya dari adaptasi light novelnya. Tepatnya itu pada bagian prolog chapter 1 dan juga chapter 2-nya. Dimana akan ada event khusus di mana Yuki bisa menggunakan kekuatan supernya, yaitu sebuah kemampuan untuk menghipnotis seseorang. Namun sebelum itu kita akan dilihatin dulu nih mengenai keadaan dari rumah besar keluarga Suo. Dimana bisa kita lihat di sini ya, Yuki yang sedang memeluk Ayano, atau lebih tepatnya memerintahkan Ayano untuk menjadi bantal guling. Ya, disuruh cosplay jadi bantal guling si Ayano gitu kan. Sedangkan Yuki sendiri, dia bolos dari les bahasa Cinanya untuk menonton sebuah anime baru yang akan dia ceritakan kepada si Masachika nantinya. Nah, sebenarnya akan ada sedikit drama ya di awal-awal episode ke-9 nanti, dimana kita juga bakal dilihatin mengenai kakeknya dari si Masachika yang mempertanyakan mengenai tindakan dari si Masachika yang mencoba untuk melawan keluarganya si Sayaka, atau lebih tepatnya itu adalah mengenai forum diskusi umum yang diadakan di beberapa episode sebelumnya. Dan di sini kakeknya Yuki juga menegaskan ya kalau nantinya kalau Yuki bertarung dan juga melawan si Masachika, Yuki harus menang gitu kan, dan itu adalah tanggung jawab yang harus Yuki pikul, dan itu bakalan memberatkan si Yuki sih, harus melawan kakaknya sendiri atas tekanan dari si kakeknya. Nah, di sisi lain Masachika dan Alia pun mulai mendapatkan perhatian dan juga dukungan dari teman satu kelasnya ya, dimana bersamaan dengan hal itu juga gosip buruk mengenai Sayaka yang kabur dari debat forum umum sebelumnya itu mulai menyebar, di mana ada indikasi kalau pihak Sayaka menggunakan orang bayaran untuk menjadi provokator dalam debat sebelumnya. Dan itu membuat nama baik dari Sayaka sebagai anak dari keluarga pembisnis kapal mewah mulai tercoreng dengan perbuatan yang buruk dan juga tercela tersebut. Dan karena itulah Alia meminta Masachika untuk meluruskan masalah tersebut dengan pergi menemui si Nonoa di kelasnya tentunya. Dan pada saat itu sambutan Nonoa tuh kepada si Masachika sangat baik ya, dan terlalu terbuka sih sebenarnya. Sampai-sampai kesan mengenai Masachika yang ingin menembak Nonoa itu sempat terlintas di benak para teman-temannya si Nonoa. Ia melihat Nonoa yang dibawa pergi Masachika ke suatu tempat yang sepi mungkin akan menimbulkan gosip baru mengenai hubungan mereka berdua. Apakah ini NTR lagi? Menarik nih untuk kita tunggu. Nah, pada episode ke-9 kali ini tuh sendiri kita juga dilihatin ya mengenai preview dari kegiatan OSIS yang cukup ambigu banget. Dimulai dari kelakuan Chisaki dan juga Toya yang menyumput ya di bawah kolong meja yang sempit saat melihat Alia dan juga Masachika ini tuh berbicara. Sampai kepada Yuki yang berhasil menguasai ilmu hipnotis yang ia pakai ke Alia dan juga si Masha. Dimana sebagai wibu cabul gitu kan, Yuki memerintahkan Alia dan juga Masha untuk menggoda Masachika di dalam ruangan OSIS. Dan itu sangat kacau banget sih bagi si Masachika itu sendiri, dimana ia harus menghadapi duo Kujo yang tidak sadarkan diri. Dimana kejadian tersebut itu terjadi akibat dari Yuki yang tidak sengaja ya menemukan satu buah buku terlarang yang menjelaskan mengenai cara menggunakan hipnotis kepada lawan bicaranya. Dan langsung saja lah Yuki coba pakaikan hal tersebut kepada si Alia dan juga si Masha. Ya, awalnya Yuki mendatangi Alia dan Masachika ya yang sedang sibuk belajar untuk ujian yang akan datang nantinya. Namun sepertinya Masachika tidak tertarik untuk mempelajari hal tersebut, sehingga Alia merasa kalau Masachika hanyalah orang yang malas dan tidak suka belajar. Tapi ya di sini Yuki menjelaskan kalau apa yang dilakukan oleh Masachika yang melihat lembar contoh-contoh soal pada ujian nanti adalah hal yang biasa yang pernah Masachika lakukan. Dan tentu saja dengan soal di tingkat SMA di Akademi Seiren, Masachika mampu mengatur kalau nilainya nanti bisa di atas ambang penilaian meskipun tidak sampai mendapatkan nilai sempurna. Karena kan Masachika itu orangnya tuh nggak mau menonjol gitu kayak si Ayano Koji. Nah, disinilah Yuki berhasil membawa Alia ke dalam jebakan hipnotisnya, dimana saat Yuki membahas soal dia yang sering nginep ya di rumahnya si Masachika, Alia pun menjadi lebih cemas dan membuatnya mudah untuk dihipnotis oleh si Yuki. Namun ya tenang aja, sebelum hal-hal yang diinginkan si Masachika terjadi, Chisaki muncul dari luar ruangan OSIS melihat kejadian janggal di dalam ruangan OSIS tersebut dan menyimpulkan untuk memukul Masachika terlebih dahulu nih, baru meminta penjelasannya. Benar-benar tipe bos besar pada umumnya ya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari preview untuk episode ke-9 dari animenya Rossi Dere yang akan mencakup bagian prolog, chapter 1 dan juga chapter 2 dari volume ketiganya. Dan aku kurang yakin sih, bisa saja sih episode ke-9 kali ini itu sendiri bakalan ditutup dengan panggilan masuk Alia kepada si Masachika sebelum tidur. Dimana pada saat itu Masachika mendapatkan panggilan telepon dari si Alia yang khawatir dengan proses belajarnya si Masachika.
Ya intinya pembicaraan telepon ini adalah untuk menentukan tujuan dari si Masachika itu sendiri ke depannya. Dimulai dari target 30 besar di ujian nanti, sehingga Alia bisa memberikan hadiah atas target tersebut. Ya jadi akan ada taruhan antara Alia dan juga si Masachika ya, dimana jika Masachika ini tuh masuk ke dalam 30 besar di ujian nanti, apapun permintaan dari si Masachika akan Alia turuti. Namun jika gagal, maka Masachika lah yang akan harus menuruti permintaan Alia ke depannya. Dan hal itu menarik untuk Masachika sendiri ya, dimana semua hal itu harusnya bisa kita lihat kembali nanti pada adaptasi untuk episode ke-9 dari animenya Rossi Dere ataupun Tokidoki Aliasan yang bakalan kembali tayang nanti pada hari Rabu depan ya, tepatnya itu pada tanggal 28 Agustus 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Bistation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.